ini yang saya khawatir. Ya, ada satu aplikasi digital cross border yang saya kira akan masuk. Jadi kemarin kita sudah menyinggung ya, ada sebuah aplikasi, kedatangan sebuah aplikasi yang secara global juga mungkin akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Ternyata yang menyinggung masalah ini pertama adalah Menteri Koperasi dan UKM, yaitu Pak Teten Mas Duki ya. Dia menyatakan bahwa kini ada sebuah aplikasi yang bisa mengancam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia khususnya ya, bahwa platform ini kabarnya akan jauh lebih dahsyat daripada TikTok, terutama dampaknya. Kalau TikTok ya itu semacam aplikasi media sosial pada umumnya lah ya, yang sekarang sudah merambah ke bisnis, terutama jualan online. Dan ini TikTok kemarin itu ya sempat menjadi kontroversi karena memang diprotes oleh para pedagang offline, pedagang konvensional, karena mereka jadi sepi gitu. Jadi aplikasi ini, kita kembali ke aplikasi ini adalah aplikasi cross border. Tidak main-main, aplikasi tersebut bahkan diklaim memiliki efek yang jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan TikTok tadi ya, yang sempat kontroversial ya, TikTok Shop ya, yang sebelumnya juga dapat ya kontroversial lah ya. Nama aplikasinya ya kita kurang tahu, tapi itu jelas aplikasi itu mungkin bisa dinamakan sebagai aplikasi cross border, kalau menjadi bahasa Indonesia ketemu batas gitu. Jadi kata Teten Mas Duki, beliau ini menyatakan kekhawatirannya. Dia bilang, saya khawatir katanya. Saya khawatir ada lagi satu aplikasi digital yang bernama cross border yang saya kira akan masuk ke Indonesia, dan ini lebih dahsyat dari TikTok kata beliau. Pada saat beliau mengikuti agenda rapat dengar pendapat di Komisi 6 DPR RI. Mengapa berbahaya? Itu pertanyaannya ya. Pertanyaannya mungkin mau kita perjelas di sini, mengapa berbahaya? Atau dengan pertanyaan lain, mengapa sangat berbahaya gitu. Adanya kemampuan menghubungkan langsung pelanggan dengan pabrik, dengan produsen, membuat aplikasi ini dinilai akan lebih membawa efek negatif kepada UMKM ya. Pasalnya dengan sistem itu tentu banyak lapangan kerja yang terancam hilang. Banyak ya, orang gaji hilang gitu ya. Pekerjaan ini hilang, pekerjaan itu hilang, ya banyaklah pekerjaan yang akan hilang. Dari ratusan pabrik, bahkan ribuan pabrik, jika berdiri, jika memproduksi suatu produk, bisa langsung masuk ke konsumen gitu ya. Dan ini memang target dari dulu, ini sebenarnya bukan sebuah ide baru ya, ide lama, tapi sekarang sudah bisa terwujud gitu. Jadi kan ada beberapa banyak lapangan kerja di distribusi akan hilang. Nah, kita melihat sendiri ya sekarang kalau perusahaan teknologi itu pelan-pelan sudah mengurangi tenaga kerja manusia. Kenapa? Karena memang tak berguna lagi. Ya nggak ada lagi nanti itu reseller, nggak ada lagi afiliator ya, konten afiliator nih di TikTok ya, awas hati-hati, nggak ada lagi. Bahkan produk akan menjadi sangat murah karena bisa diproduksi secara massal. Jelas ini tidak bisa dielak ya. Pertama, mengenjot laju produksi, kedua menguntungkan konsumen juga. Jadi produsen untung, konsumen untung. Yang rugi itu di pengusaha yang bergerak di bidang ini. Kalau di TikTok kalian konten kreator kan. Nah, kita akan bahas sedikit saja ya, karena saya tidak punya kapasitas untuk dia. Berkat terpotongnya biaya jasa seperti pedagang, bahkan pedagang eceran yang akan terkena dampaknya, maka ini bisa terjadi berkat apa? Berkat persiapan jauh-jauh hari. Pemain-pemain besar yang bersiap-siap ya, kalau kita kan ngikuti aja. Ini sebenarnya sudah dipersiapkan oleh banyak pemain besar, contohnya sistem industri secara global ya. Versi 4.0, 4.1, 4.2 sampai ke 5.0 dan seterusnya. Setiap update itu mendatangkan perubahan dan juga kemajuan teknologi di dalamnya. Di samping itu sarana dan prasarana yang mendukung sudah semakin siap berkat adanya AI. Nah, AI ini kuncinya. Contohnya produsen HP sekarang ya, produsen HP seperti Samsung, pokoknya semua lah ya, seperti Apple. Sekarang dimulai dengan produk mereka yang premium, mulai menggunakan chipset yang berkemampuan AI, artificial intelligence, tidak terkecuali PC juga ya, laptop, desktop.
Pertanyaannya untuk apa itu semua? Ya untuk menyambut perubahan baru. Saya tidak mau menggunakan terminologi apa-apa karena saya nggak punya kapasitas untuk membahas ini. Ini mungkin cocokologi ya, tapi semua perkembangan ini memang sedang mengarah kepada sesuatu yang besar, sebuah perubahan, sesuatu zaman yang tidak mungkin terelakkan. Kita kan sudah belajar dari sejarah, segala perubahan tak bisa kita elak. Nih contoh nih, ojek online sama Gojek dulu kan, nah bagaimana akhirnya menang online kan? Apa yang akan negara lakukan? Apa mau membuat regulasi melarangnya? Tidak mungkin, dijamin tidak mungkin. Karena berbahaya, negara bisa ketinggalan zaman, plus perekonomian berbasis industri kita bakal tersungkur jika negara melakukan hal tersebut. Kita harus mengikutinya dan bisa mengakibatkan kerugian besar-besaran kalau negara bertindak seperti bermain di regulasi ya. Kenapa? Karena ini global bukan lokal, karena negara pastinya harus ikut berbisnis, pasarnya itu global kalau mau dapat untung, kalau mau ikut main di bidang ini ya. Jadi lu siap-siap konten ya, konten afiliasi ya. Saya bercanda. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyambut hal baru yang bakalan membunuh banyak hal lama. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini, kalau untuk level negara seserius itu ya, segawat itu ya, bayangkan, Indonesia itu sulit loh kalau untuk mengejar ketinggalan AI. Sudah ada pemain besar seperti Tiongkok, Amerika, mereka bersaing, mereka sudah lama main, mereka sudah punya sarana, prasarana, teknologi sudah siap dari awal. Memang mau melawan Korea Selatan, mau melawan Jepang di bidang industri bisa, tapi ya sulit gitu ya. Mau melawan Jerman. Nah kalau pertanian gimana? Kan negara agraris, sudah keduluan Vietnam ya. Di Vietnam itu tahu nggak? Ini bukan saya ngomong loh, ini media yang ngomong ya. Ini fakta. 1 hektar pertanian di Vietnam itu setara dengan 10 hektar pertanian di Indonesia, lahan pertanian di Indonesia. Mereka sudah menggunakan teknologi, menggunakan pertanian berbasis teknologi ya. Kalau secara personal ya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri ya. Pertanian itu mungkin bermanfaat ya. Ya tergantung kreativitas kita lah ya. Tapi kalau buat ekspor itu sudah ada pemain lama. Ya ini kita bicara tentang perubahan ya. Pada prinsipnya di dunia itu tidak ada yang abadi ya, semuanya berubah ya. Tidak ada yang abadi di dunia kecuali perubahan itu sendiri ya. Jadi yang kita lakukan hanyalah kita tidak boleh merasa terlambat dan kita harus belajar. Dan kita juga harus belajar teknologi AI ya. Teknologi ini penting ya, penting untuk zaman sekarang ini paling tidak.